tidak ada. Nah, Oh gitu. Terus yang bisa klik ya? mana? Oh, dia langsung ya, langsung. Iya. Nah, untuk teman-teman yang muncul tulisan this meeting is being record, pilih got it. Nah, pilih got it gitu ya. Jadi nanti kita tetap stay di sini gitu. Kayak gitu. Saya kayak ini banget kayaknya. Tapi kayaknya teman-teman ini saya mohon maaf sebelumnya saya anggap betul-betul nggak tahu ya. Kita mulai dari dasar banget ya, nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Nah, kembali tadi ke atas. Balik lagi ke atas. Jadi ini saya nyiapin beberapa slide. Nah, ini kalau tampilannya ini saya pakai, saya capture dari laptop ya. Di laptop tampilannya gini. Nah, kalau kita klik yang atas itu, yang ini, kursor saya kelihatan nggak ya? Nah, itu teman-teman bisa ngelihat ada 3 fungsi di sini yang bisa dipilih. Tampilannya, apakah mau full screen, apakah berdasarkan yang berbicara, speaker, atau galeri. Ya, galeri itu kita bisa menampilkan semua yang ada di Zoom, gitu ya. Atau yang sekarang saya bisa nih, saya capture dulu ya. Yang kita sekarang, oh nggak bisa, saya lagi share screen. Nah, berikutnya, ini yang tadi ya, Mbak Misra, yang di bawah tombol-tombol ini yang sebenarnya nggak banyak yang harus kita ketahui di Zoom itu ya, cuman sedikit. Jadi di sini ada tombol mute, unmute, start video gitu ya, mungkin udah tahu semua. Kemudian di sini ada partisipan, kita bisa lihat berapa banyak partisipan yang ada. Kemudian ada chat di sini, chat kita, klik di sini, kemudian share screen. Kayak tadi saya ketika saya akan share screen, saya klik ini dulu yang hijau. Sekali lagi yang bisa share screen hanya host dan host. Peserta tidak bisa, kecuali ada di pengaturannya setting. Jadi di setting di bagian Zoom yang punya ininya, hostnya itu di setting untuk memperbolehkan atau allow semua partisipan untuk bisa share screen. Itu bisa diatur Mbak, di pengaturannya ada. Tapi lebih amannya pakai aturan auto ya yang awal, karena khawatir nanti kan ada yang pencet-pencet share screen jadi dia bisa share screen semua kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Kemudian di sini ada tombol record ya tadi untuk merekam acara kita ya, meeting kita. Nah, ketika kita klik record tadi Mbak bisa ngelihat kan ya, ada pilihan mau di-save kemana gitu kan ya, rekamannya. Jadi bisa pilih rekamannya di-save ke apa namanya, ke cloud atau ke device-nya, ke laptopnya kayak gitu, atau ke HP-nya kalau lewat HP. Jadi ini nanti ada pilihannya ketika kita klik itu. Kemudian ini reaction itu untuk memunculkan emoticon gitu ya. Kita mau ngasih reaction ada raise hand, ada tepuk tangan gitu kan ya, ada ngasih emot kayak gitu ini di sini. Nah, ini up tambahannya. Nah, ini tampilan kalau dia Zoom-nya Zoom biasa yang gratisan gitu ya, yang gratisan munculnya ini. Nah, nanti akan beda ketika kita punya akunnya yang berbayar. Jadi kalau di berbayar itu ada pilihan live, bisa live sama polling untuk kita ngasih polling ke teman-teman peserta gitu ya. Nih saya tampilkan di slide keberapa ya. Oke, ini kalau kita klik ini tadi tampilannya tampilan galeri ya akan menjadi kayak gini. Terus nah, oh ini tadi udah saya jelaskan juga. Ini kita ngasih pin ya, teman-teman. Kalau mau ngasih pin biasanya kan gini, ketika kita ngundang kayak gitu sekarang ya, ada pembicara, ada MC, ada host misalnya kayak gitu ya. Kita mau supaya orang ini tetap kelihatan, tetap muncul di layar utama ketika dia bicara. Maka kita pin dia. Cara pinnya adalah klik ini kita klik dulu partisipan di bawah ini partisipan, terus nanti kan muncul yang sebelah sini kotak sebelah kanan yang putih ini muncul nama-nama pesertanya. Lalu kita klik nama yang mau kita jadikan, kita pin dirinya. Misalnya nih sekarang saya nih sama Mbak Misra mau dipin supaya saya
selalu jadi bintang utamanya lah gitu katakanlah gitu. Jadi apalagi kalau kita misalnya di live-kan, acara ini kita live-kan ke YouTube, maka tampilannya akan beda dengan yang di kita, Mbak. Jadi hanya yang di-pin yang nanti dia akan muncul gitu, atau yang bersuara gitu ya, yang ngobrol kayak gitu akan muncul. Kalau enggak, dia nggak bisa lihat, hasil galerinya ini semuanya. Nah, kecuali, host-nya yang menampilkannya, gitu kalau di-pin. Nah, jadi boleh dicoba sama Mbak Misra. Mbak Misra coba klik partisipan, terus nanti muncul, pilih nama saya. Nama saya, terus di situ ada diklik nama saya, itu nanti muncul more. Tampilannya kayak gini nih. Nah, gini. Muncul more, terus pilih. Nah, lihat kan pilihannya ada banyak ya. Bisa mau ngasih chat, bisa mau di-pin, make host, make co-host. Kayak tadi Mbak Misra bikin saya jadi co-host gitu ya. Di situ sama pilihannya ada pin. Jika saya di-pin, maka saya jadi bintang utamanya gitu. Jadi yang ada di layar utamanya saya. Seperti itu. Ada pin namanya. Kemudian lanjut lagi. Nah, kalau ini adalah tampilan akun premium. Bisa dilihat sama teman-teman di bawahnya beda, ya. Lebih banyak ini, lebih banyak bawahnya ya. Ada tambahannya itu adalah di sini ada polls nih, POLLS untuk ngasih polling. Pernah nggak ngikutin kegiatan yang dia ngasih polling ke pesertanya? Ini kita bisa ngasih polling, misalnya kita ngajuin pemateri mau mengajukan pertanyaan nih ke peserta, terus pesertanya menjawab langsung lewat polling ini. Nanti hasilnya bisa kita perlihatkan kepada seluruh peserta kayak gitu. Ini untuk polling yang ini. Terus kemudian bedanya di more-nya di sini. More-nya itu nanti ada apa namanya? Ada pilihan untuk live ya, untuk live, ada live YouTube, live Facebook kayak gitu. Nah, oh ini tadi adalah cara untuk share screen ya, share screen dulu. Jadi kalau mau share screen, tombolnya ini yang hijau yang di tengah, share screen ini sama baik di premium maupun di yang biasa ya, akun yang gratisan itu ada ya share screen. Kalau share screen nanti, nah yang perlu diperhatikan ketika share screen gitu ya teman-teman. Kalau share screen kayaknya insya Allah udah tahu semua ya, tinggal pilih screen mana yang mau kita tampilkan gitu, klik, terus klik share gitu ya. Nah, tapi kalau dia yang mau kita tampilkan adalah video atau yang ada gambarnya, suaranya gitu yang bergerak, ini jangan lupa klik yang ini yang di bawah. Ini ada share sound. Ini di checklist dulu. Jadi kadang kita suka lupa, saya aja ya walaupun berapa kali pakai, kadang suka lupa ketika mau share video, lupa ini nggak di checklist gitu. Jadi langsung aja klik share. Nah, hasilnya jadi ketika teman-teman mendengarkan video tersebut nggak ada suaranya gitu. Itu karena lupa checklist share sound-nya. Gitu. Jadi ini jangan lupa diklik dulu share sound sama yang ini boleh juga optimize for video clip. Jadi biar lebih optimal aja tampilan videonya, nggak patah-patah kayak gitu. Jadi teman-teman klik aja dua-duanya. Pastikan terchecklist gitu ya. Baru klik share. Nah, jadi itu kalau mau share screen video ya yang ada suaranya supaya suaranya muncul atau terdengar oleh peserta. Itu. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang perbedaan yang akun premium itu di tombol more yang ini yang titik 3 ini dia ada banyak nih. Ada live on Facebook, live on marketplace by Facebook gitu ya, live on YouTube atau live on custom live streaming service. Ini bisa kita live di mana bisa dipilih kayak gitu ya. Ini kalau dia premium, kalau yang biasa ini nggak muncul, nggak bisa, nggak muncul sini. Kalau dari akun IP Palembang pernah dicoba live belum, Mbak Misra? Di live kan ke YouTube misalnya atau ke FB? Belum pernah. Belum pernah. Nah, boleh nanti dicoba di live kan. Punya akun YouTube nggak? IP Belum ada sih. Oh, belum ada. FB? Baru ada IG aja. Nah, boleh nih nyobain nih. Kita praktek aja nggak apa. Karena nanti bisa dihapus ya. Jadi postingan, misalnya sekarang kan kita live kan, nanti sama Mbak Misra bisa dihapus di acara ini.
Nah, caranya Mbak Misra klik more di situ. More, terus live on Facebook. Kita nggak ada Facebooknya. Nggak ada Facebooknya. Akunnya yang Mbak Misra udah jadi host kan ya? Iya. Maksudnya gini, yang nama Misrawati Sumsel ini akun premiumnya bukan? Bukan. Bukan ya. Nah, harus yang itu, yang punya akun premiumnya. Gitu. Iya. Yang satu lagi apa tadi? Edu ya? Zoom Education. Zoom Education yang itu. Jadi dia yang bisa live-nya, yang punyanya gitu, yang punya kuncinya gitu kan. Kayak gitu. Itu nggak bisa pakai lewat HP bisa nggak? Kalau lewat HP, bisa. Kalau HP saya cek dulu. Belum pernah soalnya saya live-in ke itu Lewat laptop ya? Lewat laptop. Karena lebih leluasa juga kan. Klik live itu nanti muncul ke halaman baru browsernya. Di situ kita harus masukin alamat Facebook kita kalau dia Facebook kan ya, plus passwordnya. Nah kemudian di situ baru kita klik siarkan live kayak gitu di situ. Jadi muncul browsernya satu lagi. Kalau di HP coba saya cek dulu akun premium ya. Kalau di HP, Mbak, ini tadi kan ya. Aku klik more ya. Yang partisipan itu kan ke nama Mbak gitu ya. Terus aku pin kan. Terus kan di monitor aku ini kan keluarnya kan cuman layarnya Mbak Nuri aja. Mau balik lagi ke awal gimana? Oh, remove pin di bagian atas, paling atas itu ada remove pin yang ini ya. Iya, sudah tadi remove pin. Ada, iya bisa. Atau balik lagi ke tempat yang tadi Mbak ngasih pin, terus diklik lagi nanti pinnya hilang kayak gitu. Temu nggak? Di remove dulu ya. Iya, remove pin. Bisa, kayak gitu. Kok tampilannya masih? Tapi di saya ini saya nggak di pin kok. Ada pemberitahuannya kalau di pin itu. Oh gitu. Coba dulu Mbak ya. Aku coba dulu ya. Coba boleh. Oke. Sudah. Sudah Mbak. Oh itu yang bisa pinnya siapa? Yang host ya. Hostnya aja yang bisa. Berarti ini ya yang di sini ya. Oh bisa, co-host juga bisa. Nih, saya akan pin Mbak Misra. Nih, coba deh. Tuh, muncul pinnya. Ada pinnya di mana ya, Mbak? Diklik di partisipan, terus pilih namanya. Nih, saya pin diri saya sendiri nih. Nih, udah saya pin. Kayak gitu. Muncul tanda pinnya di samping namanya. Itu baru kelihatan bahwa dia dipin. Kayak gitu. Oh ada ya, kalau akun Zoom, akun premium di HP juga bisa. Bahkan saya ngecek. Ada pilihan live-nya bisa. Tapi saya belum nyobain. Apakah lancar atau gimana belum pernah nyobain. Tapi bisa ada pilihannya. Pakai HP? Iya, yang pakai HP. Barusan saya cek. Saya belum pernah sih pakai HP itu. Di mana Mbak? Meeting di mananya? Apanya? Kalau mau live HP tadi? Sama aja di klik yang titik 3 itu yang more yang di bawah. Terus ada pilihan live on, ada di situ. Live on. Di mana tuh datang? Yang di more-nya ada apa aja nih? Yang muncul. Di more ini cuma ada chat, claim host, meeting setting, disconnect. Oh, claim host. Iya, karena bukan host Mbaknya. Oh, gitu. Harus host. Hanya host yang bisa. Yang di sini tadi ya. Iya, betul. Kalau di sini bisa. Oh iya, tadi kan sudah aku ini Mbak, sudah bikin yang hostnya pindah ke Misrawati Sumsel kan. Iya. Gitu. Jadi hanya host yang bisa me-live streamingkan acaranya. Ya. Nah, itu yang untuk yang Zoom ya. Terus tadi ada satu lagi ini reaction. Oh ya tadi udah ya yang reaction. Munculnya kayak gini tampilannya.
Nah, ini kalau HP. Ya, ini kalau HP dia tampilannya seperti ini. Kurang lebih sama ya. Kita tombol more-nya diklik, ini yang muncul ini. Ada record. Karena ini akun premium jadi ada polls di sini, polling. Nah, kalau yang biasa nggak ada pollingnya, nggak ada live-nya. Nah, itu kalau dia nah, untuk Zoom dulu nih. Ini udah habis nih. Habis Zoom, kita ke StreamYard. Oke. Oh iya, untuk Zoom perlu nih satu lagi nih untuk operator teknik foto bersama. Kita coba ya. Saya stop screen, stop share dulu. Nah ya, stop share dulu. Kalau mau foto bersama, ini kalau ini Mbak Misra bisa klik yang atas ya. Ketika masuk sini kita buka, kita pilih view. Pilih view-nya mau ini ya. Kalau buat foto pilih galeri ya, klik galeri. Jadi semua kelihatan. Nih, semua muncul di sini di layar saya ada semua nih. Ada 10 orang ya di sini 10 akun. Itu kalau galeri ya. Terus ada satu lagi kalau mau foto itu oh di sini nggak muncul ya. Ada yang namanya immersive. Immersive itu jadi tampilan kita pas foto bareng itu jadi kayak bisa milih Mbak tampilannya. Bisa Immersif, kayak iya imersif. Ini yang di akun saya nggak ada nih. Oke, nggak ada. Imersif. Oh, jadi bisa milih ya siapa-siapa aja yang berfoto itu ya. Buat fotonya. Jadi kan kalau ini kan yang biasa ya, galeri biasa ngejajar gitu. Nah, kalau imersif kita bisa kayak ada di podium kayak gitu. Jadi bisa milih kayak background-nya gitu ya, background foto bersamanya. Gitu. Ini sih saya nggak muncul. Nah, terus satu lagi ada yang namanya breakout rooms ya. Di more itu teman-teman kalau klik di more itu ada breakout rooms. Nah, breakout rooms itu bisa kita gunakan, kita pakai kalau misalnya kita bikin acaranya itu mau ada per kelompok. Ya, per kelompok. Jadi misalnya Bilang Mbak Nuri. Suaranya. Klik breakout rooms, nanti ada pilihan mau berapa ruangan yang kita bikin, berapa kelompok yang kita buat. Kemudian kita bisa set waktunya. Mau berapa menit dikasih waktu buat ngobrolnya, buat diskusinya. Misalnya 5 menit di setting. Nanti kalau sudah habis waktu 5 menit, otomatis semua peserta kembali ke layar sama atau keluar dari kelompok kecil itu tadi. Gitu. Nah, kalau nggak di setting, biasanya harus keluar manual ya, keluar manual si pesertanya ini. Itu namanya breakout rooms. Jadi digunakan kalau kita mau ada acaranya itu perlu diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Udah ketemu belum Mbak breakout rooms-nya? Sudah. Sudah ada ya muncul ya. Nah itu tadi. Kalau yang bikin polling tadi gimana Mbak? Polling sama aja. Nah kalau polling coba boleh nih Mbak Mista cobain. Kalau di saya nggak muncul karena saya di sini yang join ke sini saya pakai akun biasa, akun gratisan. Nah, coba Mbak buka yang dari akun berbayarnya, yang Zoom Education ya, hostnya. Itu ada polls di bawah itu. Coba diklik, nanti cobain. Kita main polling-pollingan. Di mana Mbak? Paling bawah. Bentar, saya share screen lagi. Saya share screen dulu ya. Oke. Ke sini, balik ke sini. Nah, ini di bawah. Ya, yang ini. Oh. Yang kayak grafik itu loh. Itu untuk polling. Kita mau polling apa nih? Mbak Misra nanti bisa kasih pertanyaan, terus nanti sama teman-teman dijawab. Nah, dan enaknya nanti hasil jawaban teman-teman itu bisa langsung kita lihat. Bisa ada langsung chartnya gitu ya, dalam bentuk diagram lingkaran kayak gitu. Kita bisa langsung lihat berapa persen yang jawab. Misalnya kalau dia pilihan gitu ya, ya atau tidak misalnya. Berapa persen yang jawab ya, berapa persen yang tidak kayak gitu.
Nggak ada, Mbak. Kenapa? Nggak ada. Nggak ada full full. Yang akun itu ya, yang akun yang Edu ya? Iya. Iya, yang premium. Ada apa aja tuh di situ, Mbak? Cuman adanya new, stop video, security, participant, chat, share screen, post, stop record, breakdown, reaction, more. Coba di more, ada nggak muncul di more? Kalau di situ nggak ada, mungkin ya. Nggak ada. Muncul di more. Fokus mode. Tapi biasanya sih di sini, di apa namanya, di halaman awal. Oh, ada itu ya biasanya. Di Mbak Misra nggak ada ya polls-nya? Nggak ada. Kalau yang akunnya Misrawati, satu lagi? Ini pakai HP malah nggak kelihatan. Kalau pakai HP, klik more, dia munculnya di more. Klik more, nanti ini tampilannya yang kayak gini nih. Nah ini saya klik more, terus muncul ini ada polling di sini nih, yang kayak grafik. Ini kelihatan ya kursor saya ya. Ini polling. Bisa, jadi lewat HP juga bisa. Jadi saya pernah waktu itu ngadain acara, terus saya membutuhkan polling, saya siapkan dulu pollingnya sebelum acara, bisa disetting di sini gitu ya, di Zoom kita. Nah, nanti pas acara tinggal launch, tinggal di-share-kan seperti itu pollingnya. Nah, di polling di sini. Oke. Dari teman-teman yang lain, ini Mbak Fadila serius banget nih. Ada yang mau ditanyakan? Untuk Zoom-nya. Ada? Jadi intinya ngulik sih. Kalau mau ganti, kalau sebagai peserta nih mau ganti background-nya. Oh, background, ya. Nah, kalau background itu kita ambilnya di settingan awal. Jadi ini kan, nah, kalau yang ini kan kita udah masuk ya, masuk di apa namanya, di Zoom-nya. Di Nah, acara. setting ya di acara itu. Ini kita kalau pakai laptop tinggal klik yang ini. Logo Zoom itu ya. Nah, yang simbol Zoom-nya ini kita klik, itu kan ada dua ya, ada halaman awal Zoom kita, sama satu lagi adalah halaman acara kita ya, acara kita yang sudah kita join sekarang ini. Nah, di situ nanti ada setting, yang di halaman awal itu setting, terus ada pilihan, saya capture nggak ya? Mau saya di capture deh. Ada pilihan. Jadi kalau kita udah masuk nggak bisa ganti lagi gitu ya? Bisa. Nih, saya contohin bisa. ya. Saya ganti background ya. Ini kan udah masuk nih. Saya klik yang di pinggir kanan saya yang di ini, laptop saya ini ada dua. Coba saya print screen deh. Screen. Ini ada dua. Terus saya pilih yang zoom yang atas. Bentar ya, nanti saya liatin screen-nya. Bentar. Saya klik di sini. Nah, ini yang diklik adalah yang setting. Ini saya capture dulu. Setting. Oke, satu lagi. Ini saya sambil capture ya, biar nanti bisa dilihat. Nah, klik setting. Terus saya pilih background and filters. Ini ada. Saya capture dulu. Capture. Nanti kita tampilkan. Ya. Nanti saya tunjukin ya capture lagi. Nah, lalu kalau udah, tinggal pilih backgroundnya mau yang mana. Nih, misalnya saya ganti background jadi yang mana ya? Yang ini aja deh. Nah, yang tadi. Nah, ini. Parent as a coach tadi ikutan acara ini. Ya, bisa. Jadi walaupun kita udah masuk, kita tetap bisa ganti background. Gitu, teman-teman. Nah, saya tunjukin ya back ininya ya. Saya share screen lagi ya.
Oke, saya share screen. Ini saya tunjukin tadi yang saya capture. Nih ya, tadi saya capture sini. Nah, ya yang ini tampilan Zoom saya di laptop saya. Terus saya klik apa namanya? Icon ya, icon Zoom yang di sini. Ini kan ada dua ya tampilannya. Yang satu Zoom Meeting namanya, yang sedang tampil saat ini lihatnya. Terus Zoom satu lagi. Nah, kalau kita klik Zoom yang atas, nanti muncul ke sini. Nih, ya ke halaman awal. Kayak kita waktu belum masuk ke Zoom Meeting ya. Belum masuk acara Zoom. Nah, terus klik setting. Nih, kelihatan nggak kursor saya? Ada setting ya di atas ya. Ini ada tombol setting, klik itu, nanti munculnya kayak gini. Tring. Nah, ini. Munculnya gini, setting itu ada general, video, audio, share screen, chat, zoom up, background and filters. Nah, di sini ada background and filters. Diklik aja. Diklik. Di situ nanti muncul. Tadi sebelum Sorry. Belum di capture. Kayaknya harus di-upgrade deh yang saya Zoom saya. Oh gitu? Nggak bisa. Mungkin ya. Nggak ada Soalnya ya? nggak ada. Mungkin di-upgrade dulu kali ya. Soalnya udah lama sih nggak upgrade Zoom. Bisa jadi, bisa jadi. Terus untuk background itu hanya bisa di laptop ya. Kalau HP nggak bisa. Oh, Mbak Padilla pakai HP ya? HP. Nah, kalau lupa saya, iya. Kalau HP nggak bisa pasang background. Oh gitu. Nah, jadi background ini hanya bisa di web ya, pakai browser di web Oh, laptop gitu. Gitu. Jadi baik. Putus. iya, jadi nggak bisa sih. Mantes. Kayak Google Meeting kan bisa kan dari HP bisa. Nah, kalau Google Meet, ya itu keuntungannya. Gampang udah ada di pilihan bawahnya kan udah tinggal klik aja. Mm-mm. Kirain bisa juga ya ternyata dari Iya. web harus ya. Jadi Oke. kelemahannya itu di situ. Untuk Zoom dia nggak bisa yang HP ya untuk backgroundnya. Itu kalau Zoom. Berikutnya adalah StreamYard. Oh iya, kita udah bisa langsung loncat ke StreamYard. Bisa Boleh. ya? Ini udah setengah jam soalnya 16.35. Kita lanjut ke StreamYard. Nah ini kalau pertama kita apa namanya buka StreamYard ya, itu kalau enaknya StreamYard dia nggak perlu install aplikasinya. Jadi kita tinggal buka browser kita di laptop misalnya atau di HP, itu tinggal ketikkan aja streamyard.com gitu ya. Baru ngetik Stri aja ini udah muncul nih streamyard.com. Terus diklik nanti masuk ke sini biasanya nih. Masuk ke sini kita pilih nih yang StreamYard ya atau mau langsung pilih klik login ini bisa langsung. Klik login yang di StreamYard-nya nanti masukkan akun kita. Kalau kita belum pernah masuk ini ke sini, tinggal masukkan alamat email. Ya, alamat email kita nanti dia akan ngasih kode loginnya ke email yang kita masukkan tadi itu. Kode loginnya biasanya 6 digit. Nah, nanti kita buka dulu email kita yang dari itunya kita lihat kodenya, terus kita masukin ke sini. Nah, ini tampilannya ketika udah masuk StreamYard, ini ada iklannya, abaikan saja. Terus ke sini nih. Ini yang ada kotak dialog ini yang merah-merah ini karena saya udah beberapa kali apa namanya stream ya, jadi ada pemberitahuan gini kalau belum pernah biasanya kosong di sini bersih, nggak ada bekasan kayak gini gitu ya. Nah ini kalau udah pernah ini dia bakal ada. Nah ini tampilan StreamYard di laptop ya, di laptop. Jadi kayak gini dia. Kalau di HP sama aja sebenarnya. Saya juga capture tadi yang di HP, yang tampilannya itu mana ya tadi ya? Yang HP. Capturean HP tadi. Oh ini nih, sama tampilannya. Nah kayak gini. Kurang lebih sama ya. Jadi ini cuma bentuk HP aja kalau itu memanjang, tapi sama isinya ini. Ya, create broadcast. Jadi kalau kita mau bikin siarannya, tinggal klik aja yang tombol biru ini.
Nih, create a broadcast buat siarannya ya. Di sini klik. Nanti kalau udah klik, munculnya ini. Nah, munculnya ini. Ini muncul karena saya udah sering live pakai StreamYard. Jadi ada akun Facebook saya, ada akun halaman di Facebook, ini ada 2. Terus ada akun YouTube. Ya, ini akun YouTube saya. Jadi kalau kita sudah pernah pakai, dia akan tinggal milih kayak gini, tinggal milih loginnya. Tapi kalau belum pernah pakai, nanti tinggal cuman ini aja doang, tambah plus ini. Ada tanda tambah ini ya, kita klik aja tanda tambah. Kalau kita mau live-kan StreamYard kita ke akun yang lain gitu ya, ke Facebook atau ke YouTube. Tapi kalau misalnya tidak mau di live-kan, kita cuma mau pakai StreamYard-nya aja atau cuma buat latihan misalnya ya, skip aja. Klik di sini skip for now ya. Klik skip for now. Jadi dia nggak akan di live-kan, nggak akan disiarkan. Jadi hanya di StreamYard-nya aja, hanya di record aja di StreamYard-nya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ini saya pilih abaikan tadi ya, cuman buat latihan aja, maka dia muncul ini. Nih, ada title, ada create broadcast. Ya. Kalau mau di live kan sama, nanti ada pilihannya kita nulis title-nya apa, di live kan kemana, dan baru create broadcast-nya. Sini klik. Nah, kalau udah klik create broadcast, munculnya gini tampilannya. StreamYard-nya itu, kita udah masuk ke dalam studionya ceritanya, studio StreamYard. Nah, kayak ini. Jadi ada kita, ini display name-nya yang kita ini bisa diganti untuk namanya. Nah, ini ada pilihan begitu kita masuk ke StreamYard itu kita mau langsung nampilin muka kita atau enggak gitu ya. Kalau enggak kita matiin dulu kameranya. Enggak apa-apa karena nanti ketika udah masuk enter studio kita bisa ganti kok settingannya. Bisa jadi dibuka gitu. Sama aja kayak Zoom gitu ya. Kayak Zoom. Nah, untuk StreamYard juga enggak kurang lebih sama. Di sini ada ini tombol pengaturannya untuk pengaturan kamera dan mic ya, kamera dan mic. Nah, kayak gini. Kalau masuk ke setting, masuknya sini. Kalau klik setting tadi ya, dia masuk ke sini. Ada setting kamera, setting audio, green screen, dan hotkey. Kalau kamera, nah ini pilihannya kalau kita klik pakai kamera yang mana nih? Misalnya saya di sini ada OBS-nya, pernah pakai OBS dia muncul sini. Kalau pakai ada tambahan kamera ya selain kamera laptop kan. Kalau ini kan laptop kan VGA ya, laptop saya ini VGA. Saya pakainya biar lebih bagus, pakai yang kamera luar gitu ya, kayak gini sih punya nih. Tapi nggak saya pakai. Nah, kayak gini nih misalnya nih, kelihatan nggak nih? Nah, ini kan tambahan ya, kamera tambahan biar lebih cekas kalau bahasa Sundana itu, biar lebih bagus. Apa namanya? Salah. Nah ini, biar lebih bagus gambar kita pakai ini kan yang HD. Nah, gitu, yang HD. Nanti pilihannya juga kita rubah di sini. Nanti muncul dia HD misalnya. Audio juga sama kalau kita setting audionya mau dia pakai mikrofon biasa. Kalau kayak sekarang kan saya pakai mikrofon. Nanti ada pilihannya tuh mikrofon atau pakai mic-nya dari bawaan laptopnya juga ada. Nanti pilihannya di sini. Jadi intinya kita harus cek dulu nih kita lagi pakai device yang mana gitu, alat yang kita pakai yang mana ya. Misalnya kita pakai tambahan berarti diganti dulu di settingnya kayak gitu biasanya. Tapi kalau nggak pakai tambahan apa-apa otomatis yang dari bawaan laptopnya itu yang muncul ya. Kemudian ada ini green screen sama kayak Zoom juga kalau kita mau pakai background ya green screen. Terus ini hotkey. Kalau hotkey itu cuma ngasih tahu tombol ini kalau kita nggak diklik, kita pakainya keyboard. Nah, dikasih tahu ini di sini. Ibaratnya apa ya? Ngasih tahu itulah ya, hit apa ya kalau bahasa itu. Kalau mau unmute kan biar nggak ngeklik, udah pakai keyboard, pakai Ctrl D kayak gitu. Kalau kamera mau on off-nya pakai Ctrl E kayak gitu. Ini hotkey itu. Terus berikutnya, nah ini ketika kita sudah masuk
studionya ya, udah enter studionya. Nah, kelebihan StreamYard dibanding Zoom gitu ya, kita bisa mempersiapkan video-video yang mau kita tampilkan nanti. Biasanya kan kalau di StreamYard itu kan kalau teman-teman nonton ya kayak Foundation kemarin ya, itu ada bumper in, bumper out ya namanya istilahnya itu. Jadi atau nonton IPedia nih misalnya nih. Itu ada bumper in, bumper out videonya. Jadi ketika mau mulai acara, ada video pembukaan, atau ketika mau mengakhiri acara, ada video penutupannya. Ya, ada bumper out ceritanya. Jadi ada bumper in, bumper out itu videonya bisa kita sematkan di sini. Nih, langsung sematkan di atas sini. Jadi kita bisa prepare di awal ketika mau siaran live kayak gitu. Beda kalau Zoom kita misalnya mau nampilin video nih, ya udah kita nyiapinnya di laptop kita aja, gitu ya. Di laptop kita udah setting, kita udah buka gitu kan. Nanti tinggal dipilih gitu kan di settingnya. Nah, tapi kalau di StreamYard kita udah masukin dia ke studionya gitu. Ini tinggal di live kan kayak gitu. Itu kelebihannya. Jadi kita bisa setting dulu video pertama yang dimunculkan ini misalnya ya. Nah, mana tadi itu? Nah ini. Nah, ini ya. Jadi munculnya di sini di bawah. Kalau kita mau tambah, jadi dia bisa banyak video di sini berjejer. Misalnya mau numpuk kayak ini, misalnya saya nampilin ada video Mars, ada video selayang pandang IP Garut gitu ya, saya tampilkan di sini. Urutannya saya mau Mars dulu, terus selayang pandang misalnya. Ini nanti ketika kita live, tinggal klik aja nih video 1 terus video 2 kayak gitu misalnya. Jadi sudah kita nggak repot lagi gitu, nggak repot lagi takut salah ngeklik misalnya ya, milih video disimpan di mana misalnya gitu kan. Kalau kalau Zoom kan kita harus nyiapin prepare-nya di laptop kita, di ini aja ya, di halaman ini kita laptopnya. Nah, kalau di sini bisa langsung kita masukkan ke studionya. Jadi nanti tinggal klik. Nah, terus yang atas, yang ini adalah bentuk tampilan pembicaranya. Nah, kalau teman-teman nonton kan ya, yang pakai StreamYard itu kan kadang pembicaranya di Zoom sendirian gitu kan. Hostnya di Zoom sendirian atau pembicaranya di Zoom sendirian atau misalnya berdua gitu ya. Pilihannya di sini. Kita mainnya di sini, tinggal klik. Misal atau mau satu yang difokusin di tengah gede sendirian, yang dua lain kecil. Nah, ini pilih ini tampilannya gitu. Kayak gitu. Atau satu orang dengan share materi, maka kita pilih yang ini. Kalau dua orang dengan share materi yang ini kebanyakan. Jadi enaknya di StreamYard itu kita nggak perlu repot gitu ya. Semuanya tinggal klik gitu, baik klik banget. Jadi oh ini mau tampilannya gini gitu, tinggal klik aja, udah kelihatan. Lagian kita nggak ngerti juga ya, nggak harus baca gitu ya. Kalau di Zoom kan kita harus lihat, harus prototin. Oh ini harus baca, ini fungsinya ini gitu kan tombol. Kalau ini tinggal ini lihat aja, kelihatan kok. Oh iya ini kayak gini tampilannya, ini kayak gini tampilannya. Jadi lebih memudahkan pengguna gitu ya kalau untuk tampilan ininya di StreamYard itu. Nah gitu Mbak Misra untuk StreamYard. Terus yang kanan ini ya, yang sebelah kanan itu di StreamYard ada kolom komen, banners, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita yang berbayar, pakai StreamYard berbayar, kita bisa setting banner sendiri. Banners itu kayak background-nya Zoom itu loh. Jadi kalau kita punya acara kan, kita punya ini kalau kayak IPedia gini kan, IPedia kan ada bingkainya sendiri gitu loh, khas IPedia. Tapi kalau misalnya akunnya yang biasa, maka nggak muncul itu. Yang muncul cuma logo StreamYard aja sama background warna hitam seperti itu. Itu kalau dia yang biasa ya, yang gratisan. Kalau yang berbayar kita bisa ganti bannernya. Terus kolom komen ini ada dua, ada komen pribadi ya, yang di dalam studio sama komen di tempat kita live. Jadi kalau misalnya live-nya di Facebook nih, maka komen-komen dari Facebook itu munculnya di sini, kolom komen ini. Makanya kalau kita lihat kan di Ibu Profesional itu kan kalau dia live pakai StreamYard, kalau ingin nama kita muncul di live-nya mereka kan kita klik dulu, kita ikut login dulu ya ke StreamYard-nya. Jadi ketika kita komen, nama kita muncul. Tapi kalau kita nggak klik, kita nggak login ke StreamYard-nya,
pas kita komen nanti munculnya Facebook user. Jadi si peserta, si penampil yang live ini dia nggak tahu siapa itu yang komen karena namanya ketutup. Jadi Facebook user aja kayak gitu. Gitu. Itu untuk StreamYard. Itu mungkin. Nah, terus bedanya lagi satu lagi kalau StreamYard dia rentan nggak bisa banyakkan, nggak bisa terlalu banyak pesertanya. Jadi misalnya kita ngundang bintang tamu nih ya di StreamYard itu, bintang tamunya paling banter, paling kuat tuh ya kayak 5 gitu. 5 atau 6 lah. Kalau lebih dari itu oleng dia, meskipun dia berbayar. Ya, meskipun berbayar. Nah, kayak kemarin pengalaman waktu di foundation kemarin, kami foundation itu kan menghadirkan tim ya, tim semuanya dihadirkan. Itu bergiliran naik ke panggungnya gitu ya. Jadi host itu dia bisa menaikkan jadi yang lain. Jadi gini, ketika kita ngasih link live StreamYard gitu ya ke teman-teman yang tamu yang kita undang, terus dia klik, maka dia akan masuk. Nah, masuknya itu dia baru masuk studionya aja. Masuk studio tapi untuk masuk ke sininya itu host yang milih. Misalnya nih, saya dan Mbak Misra barengan masuk ya ke link StreamYard-nya. Terus sama hostnya dipilih, saya dulu yang naik ke panggung gitu. Maka Mbak Misra nunggunya di istilahnya itu di belakang panggung kayak gitu. Jadi belum naik ke panggung, itu bisa diatur kayak gitu. Nah, yang nunggu di panggung ini itu maksimal 5 orang tuh kemarin. Lebih dari itu, ndut-ndutan, apa ya ndut-ndutan tuh? Macet si StreamYard-nya itu. Nggak kuat dia gitu. Jadi berat ke situ. Padahal itu akun berbayar gitu ya. Nah, beda kalau Zoom kan, kalau Zoom kita mau nampilin panelis berapa orang juga pemateri muncul barengan kan nggak masalah. Mau banyak-banyak juga nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa. Nah, kayak gitu. Itu bedanya yang StreamYard dengan Zoom. Itu mungkin Mbak Misra. Nah, ini juga ini banners tadi ya. Kalau banners itu jadi kita bisa kalimat-kalimat yang kita siapkan untuk ditampilkan di StreamYard-nya itu nanti. Misalnya ada tulisan apa gitu, Assalamualaikum, selamat datang di acara kami, bla bla bla, gitu ya. Terima kasih telah menonton. Nah, itu bisa kita ketik dulu nih di sini di bannernya. Nanti begitu live itu tinggal diklik aja. Mau nampilin banner yang mana. Banner itu nanti munculnya di bawah sini. Yang tulisan ini loh, tulisan di bawah ini. Gitu. Oh, yang tulisan berjalan gitu, Mbak? Hmm. Oh, iya, iya. Itu mungkin dari StreamYard kayaknya cuma itu deh isinya tuh ya. Ya, itu selesai Mbak Misra. Nah, Mangga silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Saya jawab sebisanya. Oke. Ini baru bener ini. Saya baru ini, Mbak, lihat apa StreamYard. Cuman kadang lihat IP itu ya kok bagus bener ya. Itu kok bisa kayak gitu ya gitu. Cuma bertanya-tanya aja gitu. Itu pakainya StreamYard premium. Jadi kalau premium kita bisa ganti bannernya, ganti backgroundnya sesuai punya kita. Kayak IPedia kan, pakai logo IPedia sendiri. Tapi kalau yang gratisan itu muncul logo StreamYard-nya di atas. Oh, ya. Terus bingkainya cuma bisa hitam doang, nggak ada pilihan lain. Gitu. Tapi kalau berbayar kan kita bisa bikin yang bagus gitu ya. Kayak acara dapur ibu kan punya bingkai sendiri gitu kan ya, kayak TV gitu. IPedia juga punya bingkai sendiri. Dia streamingnya berbayar. Oke, Mbak Fadila ada yang mau ditanyakan? Mami cantik, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya ada tadi Mbak di chat. Chat, oh iya coba. Saya stop dulu. Stop share dulu. Oke. Kita lihat chat. Apa nih? Dari Ibda Fikrina. Ibda IG live biar nggak pakai HP bisa pakai StreamYard, Mbak. Nah, kalau IG live itu saya belum pernah nyoba pakai Zoom atau pakai StreamYard. Jadi kalau IG live itu ya itu yang saya tahu hanya terbatas 2 orang gitu ya.
kita live-nya cuma 2-an. Jadi langsung dari IG live-nya. Jadi kalau kita ngecek juga ya di akun Zoom atau akun StreamYard kita, kalau kita mau mensiarkan live itu nggak ada pilihannya di IG live. Jadi pilihannya hanya ada di Facebook, fanpage-nya FB gitu ya, halaman, atau di YouTube pilihannya itu. Jadi tidak ada IG nggak masuk ke situ. Jadi belum bisa, nggak tahu ya kalau yang lain, kalau saya belum nemu bisa mengkoneksikan antara Zoom ke IG, live IG kayak itu. Jadi sampai saat ini IG hanya bisa live biasa aja gitu berdua gitu ya. Maksimal berdua untuk live-nya. Jadi kita ngundang akun orang lain gitu kan. Kita undang untuk live dengan kita misalnya itu berdua maksimal, nggak bisa bertiga. Itu untuk IG ya. Jadi belum nemu saya kalau bisa pakai StreamYard-nya. Terus kalau screen share hanya untuk host dan co-host ya? Iya betul. Screen share hanya bisa untuk co-host dan host. Jadi kalau kita mau share screen gitu ya, kita bilang dulu tolong jadikan jadi co-host misalnya sama hostnya itu. Baru bisa share screen. Terus bisa dari HP nggak? Bisa. Ya, bisa dari HP. Bisa banget. Jadi sama aja ada pilihannya share screen. Yang penting kita co-host ya atau hostnya sendiri. Jadi kalau bukan hanya peserta biasa nggak bisa share screen kayak gitu. Jadi bisa di HP ataupun di laptop. Terus saya naik ke atas, apa nih? Dari Mbak Wita, yang host dan premium ya yang bisa. Apa nih? Mbak kalau mau ganti background gimana? Oh ya tadi udah ya, yang ganti background ya. Udah dijawab ya, cara ganti background di Zoom. Zoom. Dan untuk Zoom, backgroundnya hanya bisa di laptop. Belum bisa di HP ya untuk ganti background untuk Zoom. Ada yang bisa, oh ya saya lupa, ada yang bisa HP tertentu ya, HP tertentu. Ada beberapa ini HP ya, itu ada yang bisa. Kalau Android yang saya tahu ini belum bisa Android, belum dikasih. Android kita kan kebanyakan pakainya Android ya. Kalau yang Hilang suara Mbak Nur. Kental ya? hilang ya barusan saya. Hilang Mbak. Sinyal saya berarti. Nge-lag dia. Mohon maaf. Oke. Oh, chatnya hilang dong nih saya. Pertanyaannya mungkin bisa ditolong Mbak bisa dibacakan. Barangkali ada yang belum saya jawab di kolom chat. Kalau apa? Mana tadi? Ada recordnya. Saya ada muncul kok. ada. Wah. Matikan mic semua peserta. Oh iya. Nah, kalau untuk matikan mic itu ada pilihan mute all partisipan di sini nih. Di kita kalau hostnya ya atau co-host juga bisa. Kita klik partisipan ya, klik partisipan. Terus nanti di sini muncul mute all. Nih saya print screen ya. Print screen. Atau Mbak Padilla nih mau nyobain Mbak Padilla, coba Mbak Padilla dijadikan co-host. Terus pilih Oke, aku pakai iOS juga nggak bisa ganti background kayaknya Mbak, kudu dari PC. Iya, jadi ada beberapa Mbak, nggak semua iOS. Jadi saya lupa speknya apa aja gitu. Jadi pernah baca juga bahwa katanya memang ada beberapa gitu ya yang bisa. Tapi nanti saya cross check lagi
diisi lupa. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi memang tidak semua, tidak dibuka untuk semua. Nanti koreksi ya kalau memang ternyata nggak bisa semuanya. Kalau nggak salah gitu, pernah baca itu. Nah, ini saya share screen ya. Jadi kalau teman-teman jadi co-host, nanti klik partisipan, terus begitu muncul nama-nama partisipannya, di yang paling bawah itu ada mute all. Oh, Mute all nih, saya coba ya. Ada ya? Ada Mbak Iya, Misra ketemu? Iya. Ada mute all di bawah situ. Kalau bukan co-host dia nggak muncul mute all. Coba ya. Jadi mute all. Coba silakan klik mute all. Iya. Balikkan lagi. Tuh, jadi bisa ya mute all. Jadi biar kita nggak repot kan kalau lagi acara misalnya tiba-tiba ramai gitu kan pada buka mic semua, udah mute all aja dulu semua. Terus yang baru yang pematerinya aja yang dibuka mic-nya. Terus apalagi ya? Apalagi yang belum ditanya nih? Screenshot, oh ini tadi udah. Ke atas lagi ini ya. Udah semua ya? Izin nyimak ya lah, karena lagi di jalan ya, mangga Mbak Wita. Oke, udah, cuman itu. Udah kayaknya. Udah dijawab semua. Pak Misra sendiri gimana? Masih ada yang bikin penasaran? Boleh? Silahkan. Apa ya? Mumpung belum balik ke Garut. Silakan, mau nyoba apa nih? Kayaknya beberapa yang yang belum tahu kayaknya udah kejawab. Udah kejawab, alhamdulillah. Jadi paling harus sering latihan aja ya. Makin sering pakai bakal ketemu. Kayak juga belajarnya sendiri gitu, otodidak nyoba-nyoba gitu kan. Oh iya Mbak, ini kalau untuk yang kalau misalnya kita kan hari ini udah selesai kan ya ininya. Tadi kan recording ini kan ada dua tanda nih. Post stop sama recording. Nanti yang di klik yang mana? Kalau udah selesai. Tombolnya apa aja tadi? Biasanya kalau kita end meeting ya, otomatis stop dia. Jadi kita lagi ngerekam nih. Terus acaranya selesai, terus kita lupa nyetop rekamannya. Kita langsung end meeting, nggak apa-apa. Otomatis dia stop sendiri rekamannya. Terus nanti setelah selesai udah end meeting itu nanti muncul progres rekaman ya, progres rekamannya nanti kelihatan, kita bisa lihat nanti dia sedang istilahnya tuh mengunduh gitu ya, bukan mengunduh apa ya, saya lupa istilahnya. Jadi nanti kelihatan nanti sedang proses rekaman ini disempurnakan lah kayak gitu. Jadi kalaupun kita nggak stop hasil rekamannya, ketika kita end meeting, Mbak Misra nanti end meeting, nanti otomatis dia kerekam kayak gitu. Ya. Tadi ngerekamnya di mana Mbak? Ingat nggak? Karena nanti harus tahu tempat ngerekamnya di mana supaya begitu selesai kita tahu harus nyari di mana nih rekamannya. Tadi ngerekamnya di cloud, di awan, ataukah di device ini, di laptopnya? Kan itu ada pilihannya ya, kalau nggak salah. Pilihannya ini kan ada post sama recording gitu. Nanti yang diklik yang mana? Udah selesainya. Kalau di laptop saya cuma dua itu tampilannya. Oh, hanya dua itu ya? Recording. Yang record lagi. Record itu kan kalau lagi nge-record kan merah tuh tombolnya. Nah, kalau diklik lagi jadi putih lagi, dia stop dia. Stop. Nanti kalau itu nyimpennya di mana maksud saya? Nah, nyimpennya itu tadi pas awal Mbak Misra ketika merekam, merecord, itu ada pilihan disimpannya kemana. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nanti biasanya kalau udah selesai ya, begitu dia selesai end meeting, terus nanti muncul ada dialog box kayak gitu ya, pemberitahuan gitu. Nanti bisa dibaca atau di situ dia nge-recordnya disimpannya di mana. Kebaca kalau nggak salah di sini. Ayo. Kelihatan. Ayo, anaknya lah kayak tombol motor. Nah, kayak tombol motor.
keluar dianya. Ini yang lain ada yang mau nanya nggak? Udah ya, cukup ya. Ada Mbak Dewi Fazri, Mbak Marta Kustria, Mbak Wita tadi udah nanya. Oke, Mbak Ibda. Mbak Ibda nanti tolong cek ya. Apakah iOS ini ada yang bisa, kok nggak salah. Saya pernah baca itu ada yang bisa katanya. Cuma saya lupa itu apa namanya speknya apa gitu ya. Saya juga nggak kurang paham. Tapi kalau nggak salah ada yang bisa gitu katanya. Kalau yang iOS, bukannya Android. Gitu. Tapi boleh nanti diralat ya, kalau ternyata salah nanti diralat. Itu Mbak Dewi. Salam kenal Mbak Dewi Fazri. Salam kenal juga, Mbak. Asli Palembang kah? Bukan, saya asli Bandung. Oh, Bandung. Orang Bandung. Ini Mojang Bandung nih. Udah berapa lama di Palembang? 5 tahun. 5 tahun. Oh, udah lama. Iya. Ikut suami atau gimana, Mbak? Iya, suami Teteh ya, kebetulan. teteh. Suami kerja di sini. Oh, iya. Dari suami orang Bandung juga? Suami orang Subang. Oh, orang Subang. Wah, jauh-jauh ini. Satu Bandung, satu Subang, rantau ke Palembang. Iya. Iya, gitu. Oke, Mbak Misra, udah? Gimana? Iya, udah jam 17:03 kalau di saya. Saya izinnya cuma 1 jam nih ke anak-anak. Oke. Sudah cukup jelas ya. Nanti. Atau nanti kalau memang itu japri aja. Betul, boleh banget. Jadi kalau mau japri jangan sungkan-sungkan ya. Mbak Nuri Bisa ya. saya yang bisa saya bantu. Jadi jangan sungkan. Boleh japri aja. Oke, gitu aja mungkin ya Mbak Misra, teman-teman Palembang semuanya. Terima kasih sudah setia mendengarkan saya cuap-cuap. 1 jam, semoga mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sharingkan hari ini. Bisa menjadi tabungan amal soleh buat saya, buat kita semua kayak gitu. Kalau ada yang masih belum jelas boleh japri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Misra. Terima kasih Mbak Saya pamit ya. Ya, makasih banyak Mbak sudah. Ya. Terima kasih, Mbak Nuri. Sama-sama Mbak Wita, Mbak Marta. Mami cantik yang nggak kelihatan cantiknya karena nggak mau open cam. Mbak Fadilah yang setia dari tadi. Terima kasih ya. Ya, Saya pulang lagi ke Garut. Nah, ini Mbak Wita ada. Salam kenal Mbak oh ini Wita. tadi udah dipoto belum ya? Belum nih, belum. Ya, kita foto dulu lah, ayo. Ayo open cam. Ini kenapa Buat oleh-oleh ke Garut. Jadi Foto tadi aja. sebentar Kak. Galeri ya Mbak ya? Betul. Klik view-nya, terus pilih galeri. Dia. Pilih galeri. Kalau mau full, klik full screen. Full screen. Iya, full screen. Full screen. Ayo, buka. Pakai kerudungnya, buka kameranya maksudnya. Kita foto dulu. Kalau nih Mbak Mitra muncul nggak immersive view-nya? Immersive view. Immersive. Immersive-nya. Saya nggak muncul soalnya. Di mana? Di view-nya itu. Oh, di view-nya itu. Immersive ya. Immersive. Ya. Ada? Keluar. Iya. Ada, coba klik immersive. Oke. Ada immersive. Sudah muncul, ada pilihannya kan ya. Untuk berapa orang panggungnya. Ada nggak? Muncul nggak? Iya. Nah, pilih disesuaikan dengan ini banyaknya orang. Nah, ini dia Mami Latte ada. Misalnya 24 gitu ya. Yang paling banyak. Iya. Boleh, 24 boleh. 24. Tuh kan jadi sekarang kelihatan semua wajahnya. Hai Mbak Marta. Mami cantik. Tuh, sekarang kelihatan cantiknya. Pakai gendongan. Itu kerudung apa bedong ya? Bedong ya. Ya Allah.
Lagi mimi kan, Lagi hijau. Oh iya, iya. Lagi ada dede bayi ya. Terus apa lagi Mbak? Udah klik aja, klik yang immersive tadi. Masih Udah pilih muter-muter. yang 25, langsung launch. Teteh yang Langsung muter-muter. apa lagi Mbak? Harusnya sih langsung muncul. Enggak ya? Enggak ya? Kita orang berapa ini? Ini ber-6. 6 Oke. nih. Coba 6 aja ya. Coba foto, ya 6. Pilih 6. Munculkah? Kok cuma muter-muter aja ya? Muter-muter. Oh, sinyal mungkin. Yaudah, foto biasa aja dulu deh. Ya. Ini udah pada nungguin nih. Foto biasa dulu. Gelap apa? Tambah. Nah, Udah. sudah Mbak. Udah. Oh, udah di fotonya udah. Udah, oh, udah. Mau ngasih apa-apa dulu 1, 2, 3 gitu. Ini hitam ini sebabnya. Aku foto lewat HP aja ya. Hitam. Kenapa ya? Sinyal mungkin ya. Coba sama saya ya. Oke. Mbak Nuri. Siap-siap. Nanti saya kirim ke Mbak Misra fotonya. Yuk, senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, saya kirim ke mana ya? WA ya? Ya. Ke WA ya. Ya, masih loading. Satu kali lagi yuk, gaya bebas. Nggak puas-puas ini mah kalau foto-foto itu. Gaya bebasnya apa ya? Mau peace, mau sarangi gitu. Suaranya. Sarangi. Ketahuan ngedrakor semua ini. 1, 2, 3. Bentar lagi. Ulangi. 1, 2, 3. Iya, sip. Udah. Makasih semuanya. Makasih. Nanti aku kirim ya. Jangan kapok ya Mbak. Enggak lah, masa kapok. Seneng bisa pulang kampung. Saya pamit ya. Ya, Assalamualaikum. Mbak. Waalaikumsalam. Ini kita sudah memis apa masih ada? Ya. Atau ada yang mau disampaikan? Oleh Besok panitia? ke rumah Bu Dowi. Apa Mi? Besok jadi ke rumah Bu Dowi. Masih mikir ini Mi. Siapa yang mau nganter? Gitu. Nanti pulangnya diantarin. Terus. Datang tadi kebetulan gak diantar. Pulangnya diantarin, suami kan libur. Aku izin duluan. Anak-anak sudah manggil minta mandi. Ya, udah. Mungkin itu Ya, ya. Mbak Tita. Sore ini sampai di sini aja dulu. Sepertinya anak-anak sudah mulai merengek-rengek. Mau mandi. Terima kasih banyak ya Bu Ibu sudah hadir di pelatihan hari ini. Semoga nanti pas di yang jadi host bisa mengoperasikan Zoom-nya dengan baik. Oke. Itu saja kita tutup dengan sama-sama melepaskan napasan dalam saya akhiri bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi baru jajan nih. Jajan